Ditanggungnya semua bebanku. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya akan umatnya dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku dalam pencobaan, ku percaya janjimu Tuhan. Hiburan teguhkan imanku, tertulis dalam Alkitab-Mu. Tolong aku bila bebanku berat, dengan tangan Bapa yang kuat. Hari demi hari kan berlalu, sampai tiba di surga. Terima kasih. Mari kita beralih. Oke, saat ini kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Dr. Ruben Supit. Selamat sahabat kepada semua yang mengikuti akan acara ini. Pada saat ini saya bersama dengan Pak Didi Wawuruntu, Pak Fredrik Wawuruntu berada di Rumah Sakit Advent Manado, dan beliau ada di sini karena beliau sedang merawat kemenakannya yang pada saat ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saya ingin memperkenalkan Saudara Didi Wawuruntu. Saya mengenal beliau dari tahun 1987 ketika beliau keluar dari air baptisan di Tasikria di dekat Tanah Wangko sana. Dan pada saat itu beliau baru mengenal kebenaran Tuhan melalui suatu cara sendiri beliau mencarinya. Tetapi kemudian beliau bekerja dengan kami di SMA Pionir Manado, dan karena latar belakang biologi yang sangat baik dan pengetahuan kedokteran yang cukup, bahkan beliau tadinya mau menjadi seorang dokter, sering berbicara dengan kami mengenai konsep-konsep, mengenai kesehatan berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Akhirnya beliau menjadi vegetarian. Akhirnya beliau karena latar belakang pengetahuan biologi, maka beliau melanjutkan untuk pendalaman pendidikan molecular nutrition, nutrisi molekular di Inggris, UK, dan beliau tamat dengan baik, dan beliau bersama dengan kami telah membuka wellness center di Warukapas. Tapi sebelumnya pada tahun 2007 beliau datang ke Medan dan membantu kami untuk mendirikan wellness center Rumah Sakit Advent Medan. Dan melalui perjalanan yang panjang, beliau sudah berkiprah di Surabaya, di Jakarta, di Bogor, di Manado, dan di berbagai tempat di seluruh dunia. Beliau sudah diundang ke Amerika dan di Indonesia di berbagai tempat untuk membagikan pengetahuan Tuhan mengenai penyembuhan yang alami, dan sekarang beliau akan berbicara mengenai penyembuhan supernatural atau bagaimana kuasa Tuhan akan bisa dilaksanakan. Dan kami bersama tim di Rumah Sakit Advent Manado ingin untuk bereksperimen, ingin untuk mencoba apakah kanker bisa sembuh, apakah diabetes bisa sembuh,
kalau kita menggabungkan pelayanan medis, keperawatan, penunjang-penunjang, saintifik, dengan doa dari hamba-hamba Tuhan, baik pendeta maupun orang. Ya, sebab Yesus tidak pernah membuat seperti cara berpikir kita dikotomi Yunani itu. Tubuh dan roh itu dipisahkan. Jadi Yesus datang bukan hanya pemulihan rohani kemudian membiarkan tubuh kita rusak binasa. Penebusan adalah penebusan manusia seutuhnya. Karena itu sebagaimana Yesus peduli untuk menebus kita dari dosa, Yesus juga peduli untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit sebagai bentuk manifestasi dari dosa. Karena itu Yesus melakukan hal yang radikal dalam tradisi orang Ibrani yang telah menyelewengkan Sabat. Nah, Yesus buat radikal itu, yaitu justru menyembuhkan pada hari Sabat. Oke. Oke, terima kasih, Sir. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita makan yang salah, kita akan sakit? Kalau saya ulang. Jadi pertanyaannya, kalau kita makan yang salah, kita akan sakit. Dan kalau sakit, pasti ada dosa. Apakah Ellen White tidak pernah sakit? Oke, jadi begini. Ada penyakit datang karena kelalaian. Jadi ada penyakit datang karena usia tua. Misalnya struktur-struktur kita mulai melemah. Kemudian ya penyakit itu datang. Ada penyakit datang karena infeksi. Misalnya ya. Tapi ada juga penyakit datang karena pola hidup kita yang salah. Nah, kalau pola hidup kita yang salah dan kita tahu bahwa itu salah karena kita sudah diterangi, maka kita harus bertobat. Sebab Tuhan tidak mungkin mengintervensi praktek pola hidup, pola makan kita yang salah, kalau tidak ada persetujuan dari kita. Artinya itu salah dan kita harus bertobat. Kita nggak ada seperti doktrin gereja yang lain, Tuhan simsalabim gitu. Contoh umpamanya. Ada banyak doktrin di luar sana, di aliran Holiness Movement, dia nggak mau ambil keputusan untuk berhenti, misalnya merokok, minum alkohol, tapi pergi ke pendoa, didoakan dan berhenti. Tidak pernah Alkitab mengajarkan demikian. Orang harus menyadari bahwa itu salah, kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Pendeta boleh datang membantu, memberi kekuatan dengan berdoa. Tapi tidak ada itu kemudian terjadi. Yang ada ya tadi spiritual healing yang datangnya bukan dari Tuhan gitu. Pada dasarnya orang itu tidak mau berhenti melakukan yang salah. Kemudian pergi ke seorang hamba Tuhan dan dia cuma cabut begitu simsalabim. Itu keinginan untuk merusak kesehatan. Itu tidak ada. Itu betul-betul suatu spirit yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Itu penyembuhan palsu. Nah jadi singkatnya yang tadi, Ellen G. White sakit. Di masa tua dia punya banyak kelemahan fisik. Tapi itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan tadi yang mengatakan apakah penyakit itu dosa dan sebagainya. Ya kalau kita tahu bahwa kita melanggar hukum-hukum kesehatan, ya itu dosa. Ya, lebih jelas lagi, lebih keras kalau penyakit itu membawa kematian dan kita tidak pernah akui, ayat firman Tuhan menohok dengan sangat keras. Bukankah tubuhmu adalah bait roh Allah dan siapa yang membunuh bait roh Allah itu Tuhan akan, Anda baca saja lanjutnya itu. Siapa yang membinasakan bait Allah itu, apa ayat itu selanjutnya bilang. Nah cuma kadang-kadang kita berpikir sebagai orang Kristen yang membinasakan itu karena orang menganiaya orang Kristen. Bagaimana kalau orang diabetes, kemudian dia bunuh diri dan terus-menerus mengkonsumsi makanan yang menaikkan kadar gula darah.
Sehingga walaupun ada intervensi obat, maka terjadi komplikasi makrovaskular, misalnya serangan jantung atau stroke, terjadi komplikasi mikrovaskular, mulai dari buta, kemudian gagal ginjal, cuci darah, kemudian dia meninggal. Itu kematian, itu bunuh diri karena secara sengaja. Yang dia bunuh itu adalah Ka'bah Roh Kudus. Bagaimana dengan tuntutan ayat itu? Siapa yang membinasakan akan dibinasakan. Nah itu sangat keras ayat itu berbicara. Oke? Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Sir. Di unmute dulu, unmute dulu. Vero punya di unmute. Yep. Tadi ada pertanyaan, Sir. Ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya tadi sempat disinggung mengenai jahe dan ambeien. Apakah jahe dapat memperburuk ambeien atau dapat menyembuhkan melalui kuasa Tuhan? Jadi begini, ambeien itu karena ada pembuluh darah vena di situ yang kemudian sering pecah, ya karena itu terjadi pendarahan. Nah, jahe itu mengencerkan darah, bahkan dalam dosis tertentu lebih baik dari obat pengencer darah. Jadi orang kalau ada ambeien makan jahe ya berdarah. Jadi bukan jahe obatnya. Jadi tidak boleh apakah saya makan jahe kemudian saya berdoa nanti terjadi penyembuhan. Tidak demikian ya. Dan saya juga tidak pernah mengajarkan hal itu. Kita harus melihat bahan-bahan alam itu, kita harus mengerti, mempelajari sifatnya. Dia bersifat penasak darah, menghambat pendarahan atau mengencerkan darah. Tentu kalau dia mengencerkan darah, kalau orang ada ambeien, ya ambeiennya akan berdarah terus. Oke. Oke, terima kasih, Sir. Pertanyaan selanjutnya. Berkaca pada pandemi flu Spanyol, apakah gelombang kedua COVID-19 akan terjadi? Ya, itu saya sudah seminarkan waktu yang lalu bahwa bahkan dari 160 sekian, terakhir saya memonitor 168 ya, vaksin yang telah dibuat. Kemudian yang disahkan oleh Badan Kesehatan Dunia itu baru sekitar 6. Nah, dari 6 ini bervariasi antara 6 bulan sampai 2 tahun. Kemungkinan terjadi kekebalan terhadap virus corona, ya, COVID-19. Nah, pertanyaannya, jika kemudian, karena itu ahli-ahli epidemiologi tidak yakin, sesudah 2 tahun ini apakah tidak ada letupan lagi? Ya kemungkinan besar ada letupan. Gampangnya aja berpikir beginilah, gampangnya. Ya, satu-satunya virus yang telah dikalahkan di dunia dan tidak ada lagi adalah cacar yang paling berhasil. HIV pun tidak pernah berhasil, tetap ada sampai sekarang. Flu biasa pun tidak pernah berhasil, tetap ada sampai sekarang virusnya. Sekarang pertanyaan kita boleh berpikir, dapatkah kita mengalahkan? Sebab selama masih ada host satu saja, manusia yang terinfeksi dan tidak terdeteksi akan jadi klaster baru. Entah di titik mana di dunia ini. Sebab virus itu benda mati kalau ada di udara. Dan saya mau katakan ada 49 virus corona yang ada di binatang liar. Baru 3 yang telah pindah kepada manusia, tipe corona. 7. Ada 49 loh.
Ricky Hendrix remove Yusuf Hendrix. Si Gary jawabnya gini, wek bebas nih. Gitu. Habis itu dihapus sendiri. Tolong di mute itu yang suara mohon ya. Anda sementara mengikuti webinar ini, tolong di mute dulu. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi kemungkinan akan ada letupan. Dan itu yang saya katakan berdampak kepada ekonomi. Sebab ekonomi global ini tidak segampang untuk mengendalikan virus. Itu persoalannya. Dan semua pakar ekonomi itu tahu. Bahkan pasar keuangan, sensitivitas pasar keuangan itu nggak bisa diramalkan. Contoh aja, Gubernur DKI Jakarta umumkan akan ada PSBB. Padahal belum dikasih tahu itu total apa bagaimana. Apa? Besoknya anjlok pasar saham itu. Indeks harga saham gabungan 268 triliun. Langsung anjlok. Terakhir. Oke, saya kira itu dulu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Sejauh mana pandangan doktrin gereja tentang olahraga, misalnya jalan kaki pada hari Sabat? Artinya begini, apa Anda sengaja dengan motif berolahraga pada hari Sabat? Nggak ada hari lain berolahraga. Kalau untuk alasan kesehatan, 1 minggu aja pakar-pakar kesehatan, ahli-ahli sport medicine, 1 minggu 5 kali aja Anda berolahraga. Dan itu pun durasi 30-45 menit sudah cukup. Kenapa harus dibuat pada hari Sabat? Itu kan pertanyaan. Tapi kalau Anda mau berolahraga, pergi melawat jalan kaki itu lebih bagus lagi. Anda punya motif kan lain. Artinya kita jangan terjebak Sabat itu sebagai ritual. Orang Advent sering terjebak Sabat itu sebagai ritual. Apa beda dengan hari Minggu? Atau hari yang lain? Itu hanya ritual. Tapi kalau Sabat itu kita imani sebagai istana waktu. Waktu di mana dosa tidak ada lagi. Di mana dosa telah dikalahkan. Waktu yang sebenarnya Tuhan sendirikan, sucikan. Untuk memberi jaminan pengharapan. Kepada manusia berdosa yang sebenarnya tidak punya pengharapan. Sebab Tuhan tahu akan ada kejatuhan. Tuhan tahu akan ada dosa. Maka setiap pekan Tuhan mau mengingatkan bahwa satu waktu ada istana waktu di mana dosa tidak ada lagi. Dan yang mengintervensi dosa itu adalah putraku, anakku yang datang di dalam rupa manusia yang disebut Yesus Kristus. Karena itu ia menyebut dirinya adalah Kyrios, Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Dia Tuhan atas hari Sabat. Kita hanya terima itu secara literal. Kenapa dia bilang dia Tuhan atas hari Sabat? Dia Tuhan terhadap waktu. Waktu di mana dosa tidak ada lagi, dosa telah dikalahkan. Waktu yang diasingkan Tuhan. Sehingga sepanjang masa kekekalan manusia ada bersama dengan dia. Dan perayaan terhadap waktu itu di dalam iman dipraktekkan setiap pekan. Itulah doktrin Sabat sebenarnya. Itulah Sabat dalam justification by faith. Di mana kita telah beristirahat di dalam Kristus dari dosa. Karena itu Yesus katakan, marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan menanggung berat. Aku akan memberi kelegaan. I give you my rest. Aku akan memberikan sabatku kepadamu. Istirahatku. Istirahat dari upaya untuk menyembuhkan diri sendiri, dari upaya untuk mengalahkan dosa sendiri. Hanya aku dan kebenaranku yang hidup di dalam engkau. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus mati pada hari Sabat. Kemudian supaya tidak salah perhitungan bahwa itu harus jadi pada hari Sabat. Maka itu perhitungannya dia jatuh pada the high Sabat. Ini yang Sabat lunar tidak pernah mengerti. Tuhan bikin perhitungan itu tidak boleh salah. Sebab Sabat itu tanda pembebasan dari dosa, recreation.
dari tanda creation penciptaan, sekarang tanda recreation, penciptaan kembali, kelepasan dari dosa. Dan dia yang adalah Tuhan atas hari Sabat akan disembelih sebagai domba pada hari Sabat itu untuk menyelesaikan dosa. Itu terjadi pada the high Sabat. Bertemu Sabat mingguan dalam perhitungan lunar yang diajarkan kepada Musa. Dan bertemu dengan Sabat yang dirayakan setiap tahun satu kali. Sehingga orang Israel tidak akan salah menghitung. Itu sebenarnya mengapa ada perhitungan di zaman Musa. Dan tidak boleh salah. Sebab itu menunjuk kepada Yesus tidak boleh salah. Dia akan mati pada hari Sabat, the high Sabat itu. Sayang itu dipakai oleh Sabat lunar. Dengan hitung-hitung 8 hari itu. Itu sudah selesai di salib Sabat itu. Sabat itu diberikan, Sabat lunar itu diberikan kepada orang Israel. Tapi Sabat yang kita rayakan itu, Sabat yang diberikan kepada kita sekarang adalah Sabat Tismos. Sabat yang akan masuk sampai kepada kekekalan, yaitu beristirahat dari dosa. Jadi ini. Jadi kalau kita sudah sampai pada pemahaman tentang Sabat ini, kondisi, satu waktu ada sebuah waktu, dalam teologi Rasul Paulus dikatakan aion yang baru, keselamatan yang nun jauh di sana, eskatologi sekarang memasuki ruang dan waktu, menjadi keselamatan kini dan di sini, dan dirayakan pada hari Sabat. Jika kita melakukan di dalam iman, sebagaimana Abraham, kebenarannya diperhitungkan karena ia percaya, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Inilah yang disebut dengan pembenaran oleh iman. Tapi kalau kita Sabat literal itu legalis sekali. Maka kita hitung-hitung boleh olahraga enggak, boleh begini enggak hari Sabat. Jadi Yahudi betul. Itulah sebabnya Yesus tohok orang Yahudi dengan menyembuhkan hari Sabat. Sebab Sabat tanda penyembuhan memang dan pemulihan. Berapa banyak dari kita yang memahami tentang Sabat istana waktu, sebuah perayaan dalam kegembiraan. Dan kita bersukacita karena ada jaminan kepastian yang diberikan di dalam realitas dosa yang menyebabkan kepayahan, kelelahan, penderitaan, pergumulan. Setiap pekan kita membuka jendelanya untuk melihat Tuhan Yesus yang mati pada hari Sabat. Anak manusia yang Tuhan Kyrios atas Sabat itu. Menghimbau kita untuk datang. Ini latihan loh. Tuhan bilang simulasi ya. Nanti sepanjang masa kekekalan, kamu seperti itu. Tapi kalau roh literal kita, dalam Sabat literal di dunia ini, hanya menjadi Sabat syariat hanya menjadi Sabat seperti itu, ya kita memang angin-anginan dengan Sabat. Padahal Tuhan sudah kasih dalam teologi Paulus itu mencicipi kekekalan dalam bahasa Paulus. Sehingga kita mendapatkan kepastian dan jaminan. Jika kita percaya, kita akan tiba di seberang Nun. Di seberang eskaton sana. Bertemu dengan Yesus. Jadi kalau kita memahami Sabat seperti ini, nggak ada lagi pertanyaan soal aneh-aneh di hari Sabat. Apa Sabat boleh begini, Sabat boleh begitu. Kita akan terima juga kenapa tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Di seberang kekekalan, kita hidup kekal. Bahkan saya bermimpi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata akan dilihat. Mungkin saya memandang di pohon, langsung mata saya bisa menembus, melihat molekulnya, dan sebagainya. Perlu alat teknologi. Nah, kan janji di kekekalan apa yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diinginkan, itu akan terjadi. Masih mau pikir masih mau pikir lain-lain. Tuhan ada minta kita jaminan kepastian dan memiliki. Dalam soteriologi, dalam jaminan kepastian keselamatan daripada berita hari Sabat itu kepada makhluk yang berdosa.
Saya telah mendiskusikan ini dengan para pakar teologi dari berbagai denominasi untuk melihat keindahan Sabat ini. Tapi kita selalu terjebak pada Sabat literal, pada Sabat liturgis, pada Sabat hari berbakti. Apa beda dengan hari Minggu rohnya? Enggak ada beda. Oke, terima kasih. Maaf saya terlalu bersemangat. Oke, Sir, terima kasih. Sekarang kita akan tutup acara seminar pada hari ini dan yang akan membawakan doa dipimpin langsung oleh Sir Wawuruntu. Sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Menyadari akan dosa dan pelanggaran kami yang baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan selama Sabat Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari Sabat ini adalah istana waktu di mana mengingatkan kami ada satu waktu yang suci di mana dosa tidak akan ada lagi di alam raya ini. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami sekali lagi, agar kami dilayakkan untuk memasuki minggu pekerjaan kami di dalam kemerdekaan rohani, kelepasan dari perbudakan dosa, dan kemenangan berjalan bersama Yesus di dalam keseharian kami. Terima kasih kami boleh belajar secara historis pengalaman dari para pendiri gereja kami, bagaimana Tuhan mengintervensi penyakit di dalam providensi Tuhan secara bertahap, sehingga kami boleh memiliki terang reformasi kesehatan, sehingga kami boleh mendapatkan kepastian karena pekerjaan ini telah di-approve oleh surga. Dan manakala kami setuju dan hidup di dalamnya, Engkau yang berjanji adalah setia. Berkat-berkat kesehatan boleh berdiri di panggung sejarah ini, memberkati orang-orang yang berada dalam kegelapan dunia ini, mereka yang menderita dan kehilangan pengharapan. Oh Tuhan, kami sungguh terlibat dalam pekerjaan yang maha besar ini, pekerjaan yang kudus, yang Engkau percayakan kepada anak-anak manusia yang lemah dan berdosa, untuk mengambil bagian dalam the last message of mercy, untuk memberikan pekabaran rahmat terakhir kepada dunia yang akan segera dihakimi oleh Tuhan. Dunia ini semakin digiring memasuki kepada masa kesukaran. Oleh karena itu kami rindu Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami, menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terima kasih Bapa, oleh rahmat-Mu yang tidak berkesudahan, Engkau berkenan mendengar doa kami, mengampuni dosa kami, menjawab doa kami, karena kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan imam besar kami. Amin.